Oh ya, gimana mas? Paling pas mas. Di sini pas ya. Ya, bebas. Kacamatanya kena air hujan pak. Jadi bapak-bapak kelihatannya kayak iya. Padahal yang salah kacamatanya. Orangnya dingin ya. Belum dibersihkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Keluarga jamaah yang saya hormati, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang telah dan senantiasa melimpahkan curahan-curahan kenikmatan Islam, iman, kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah, baru saja kita oleh Allah diberi nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus, ditetapkannya kita istiqomah beribadah, dan dilayakkan setiap kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan kehadiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang berusaha mengikuti ajaran-ajarannya dengan benar hingga hari kiamat. Keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salat secara bahasa bisa diartikan dengan doa atau permohonan. Karena memang sholat ini isinya banyak mengandung permohonan. Permohonan dari seorang hamba, yakni kita, musolli, orang yang sholat, kepada Allah sebagai Rabb kita. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini bukti bahwa sholat itu adalah permohonan. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jamaah rahimakumullah, secara istilah ijma yang disepakati oleh ulama adalah
Sholat sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan adanya niat. Niatnya niat sholat. Dan harus memenuhi syarat-syarat. Sebelum sholat harus terpenuhi syarat sah sholat. Ketika hendak sholat dan saat sholat harus dipenuhi syarat rukun sholat. Jadi kalau di waktu sebelum sholat, di luar sholat, sebelum sholat ditunaikan, itu harus tercukupi syarat sahnya. Saat sholat hendak ditunaikan dan sedang ditunaikan, harus tercukupi syarat rukunnya. Manakala tertinggal salah satunya, batalat sholat. Maka sholatnya menjadi batal. Nah, jamaah rahimakumullah, hikmah sholat, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Kesimpulannya, sholat bisa memberi ketenangan bagi jiwa, ketentraman. Loh, tadi yang disebut mengingat Allah. Lalu apa kaitannya dengan sholat? Sholat merupakan wasilah, sarana mengingat Allah. Dulu Nabi Musa ketika awal kali mendapat wahyu, dalam Quran surat Toha silahkan dibaca, fakhla'na laika, maka lepaslah kedua sandalmu Musa, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di sebuah wad, lembah yang disucikan bernama Tuwa. Nama lembahnya itu Tuwa. Fastami' lima yuha, maka dengarlah baik-baik apa yang diwahyukan. Apa isinya wahyu? Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Allah berfirman kepada Musa yang menjadi wahyu pertama Allah kepada Musa, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah, yang tidak ada ilah sesembahan yang hak benar untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa atimis sholata li dzikri, dan tunaikan, kerjakan, dirikan sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah adalah cara yang tepat untuk memberikan ketenangan kepada jiwa. Maka jika kita ada masalah, baik itu yang sifatnya menggoncang jiwa dan yang lainnya, maka di antara caranya lakukan sholat. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena kita punya masalah, punya hajat sama Allah. Ini di antara jamaah rahimakumullah. Kemudian sholat menjadikan seorang mukmin sebagai pribadi yang tangguh. Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'an, apabila manusia ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'an, dan apabila ia mendapat kebaikan berupa harta,
maka ia teramat kikir. Ini secara keumuman manusia memiliki potensi sifat demikian ini. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan membawa sifat keluh kesah lagi kikir. Jika tertimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Jika ia mendapat kebaikan harta, dia teramat kikir. Lalu pertanyaannya, semua manusiakah? Tidak. Ternyata ada istisna, pengecualian. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sholat-sholat kita ini menjadi sarana yang dengannya menjadikan diri pribadi kita sebagai mukmin yang tangguh. Ketika tertimpa kesulitan, kesusahan, tidak terlalu berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan harta, tidak menjadi manusia yang teramat kikir. Kikir itu bukan alat penajam gergaji ya jamaah ya. Itu kalau di kampung saya dulu, di Nabang Baru, mbah saya itu tukang kikir. Ya, tukang kayu, tapi kalau ada orang punya gergaji, itu datang ngasah gergajinya ke tempat mbah saya. Bapaknya Pak Nur Rahman itu. Karena apa? Karena kalau tidak punya tahu ilmunya, ngikir gergaji itu katanya bukan nambah tajem, malah yang awalnya agak bisa jadi malah nggak bisa sama sekali. Ya, saya sampai sekarang pun juga belum bisa. Kalau bapak-bapak yang hadir semua ini udah bisa. Segini banyaknya kok nggak ada yang bisa ya? Sama berarti. Tapi kalau bapak-bapak saya kira ada yang bisa. Ya. Ya. Kayak beliau ini kan pangkas rambut ini, ngikir alat rambut apa cukur rambut, ini mungkin bisa beliau. Seperti menajamkan gunting itu katanya kalau enggak ahlinya juga bukan nambah tajam, nambah enggak bisa dipakai. Kikir itu bahasa agamanya bakhil. Bakhil itu bahasa Jawanya cetil, meditil, seperti pentil. Pentil tahu ya jamaah pentil. Pentil itu kalau zaman dulu kita punya sepeda jengki. Ini Pak Ronggo dulu sepedanya kan jengki laki itu. Kemana itu sekarang nggak ada. Yang merah Pak Ronggo ya. Padahal tak DDI dulu. Kalau Pak Ronggo sudah capek nggak mau nyepeda, dilungsurin saya mau tak gantiin gitu ya. Itu insya Allah pahalanya banyak itu sepeda itu. Ya, artinya menjadi sarana orang berangkat ke masjid. Nah, pentil ini yang menyebabkan angin sebanyak apapun dimasukkan ke dalam ban, setelah masuk kemudian tidak keluar lagi ya. Jadi kalau dulu ban kita kempes, nggak buru-buru kita simpulkan ini bannya bocor, enggak. Cek dulu pentilnya. Dibuka pentil, loh kok ternyata busuk pentilnya, sudah rusak. Oh berarti penyebab gembesnya ini pentilnya rusak. Busuk ya Pak ya, biasanya lapuk begitu kan ya. Kemudian potong pentil dengan ukuran yang pas, dipasang, dimasukkan, dikencengkan, dipompa, kok bunyi, entit, wah positif ini. Ini goro-goro pentil, udah aman kita nggak akan mengambil opsi pilihan kemungkinan yang kedua bocor, enggak. Bener, dipompa sampai buahnya, biasanya tukang becak itu. Kalau mompa bannya itu betul-betul sampai keras, ting gitu, karena untuk muatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ternyata itulah biangnya. Kenapa
angin sebanyak apapun dimasukkan ke ban, tapi sedikit pun nggak keluar. Goro-goro pentil. Jadi kalau orang tua dulu mengibaratkan orang yang bakhil, cetil, medidil itu ya pentil. Harta sebanyak-banyaknya Allah bukakan keran harta baginya, tapi bablas kecer dikit pun tidak ada. Tapi jangan dipraktekkan loh Pak, mentang-mentang pernah lihat ada orang seperti ini, so orangnya dipanggil, halo Pak Pentil gitu, jangan. Ya. Dia mikir nanti, ngapa nih orang manggil saya Pak Pentil gitu ya. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit hikmah. Ya, hikmah yang lain luar biasa banyak. Nah, kita mengerjakan sholat bukan karena hikmahnya ini. Hikmah ini didapat dari sebuah apa? Amal, kefahaman. Jadi ketika diilmui, diamalkan, maka menjadi faham, kemudian mengerti hikmahnya. Tetapi kalau kita sholat, karena memang murni, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, manfaat sholat bagi kesehatan, ya ini pun juga bukan motif kita sholat, akan tetapi kita ingin betul-betul merasakan bahwa sholat itu sebuah nikmat, bahkan menjadi kebutuhan yang senantiasa terus kita butuhkan. Satu, memperlancar peredaran darah. Jamaah, gerakan mengangkat tangan dalam sholat, baik takbiratul ihram, apalagi bangkit dari ruku, ya kan, ke iktidal, ternyata ini akan memperlancar peredaran darah. Dan darah banyak membawa nutrisi dan oksigen yang akan banyak memberi manfaat kepada tubuh. Mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah, ya, sebab keberkahannya Allah melalui sholat yang kita tunaikan, peredaran darah kita semuanya Allah lancarkan. Karena kalau nggak lancar yang terjadi apa jamaah? Ya, sesuatu, gangguan, namanya nggak lancar. Kemudian mengurangi sakit pinggang. Posisi ruku yang membungkuk akan merenggangkan otot paraspinal namanya. Sehingga ruku yang benar, posisi rukunya benar, kemudian tumaknina, tidak terburu-buru, ini akan mengurangi resiko sakit pinggang. 3, membantu melancarkan pencernaan. Saat bangun dari ruku namanya apa? Iktidal. Organ pencernaan manusia akan mengalami kontraksi dan relaksasi. Nah, gerakan ini bisa membantu mengurangi daripada resiko sakit perut dan diare. Ini siapa yang menemukan? Tentu ahli. Ya. Ini hikmah manfaat sholat secara kesehatan. Kemudian berikutnya memperlancar aliran darah ke otak. Kalau tadi ke seluruh tubuh, ini ada kekhususan, yaitu ke otak. Yaitu apa? Posisi sujud saat sholat ini akan membuat posisi kepala berada lebih rendah dibanding organ jantung. Ya. Sehingga otomatis darah akan lebih lancar sampai ke otak. Dan aliran darah ke otak yang lancar akan bermanfaat mengurangi risiko sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan juga pendarahan pada otak. Nah, mudah-mudahan kita semua kalau memiliki keluhan darah tinggi, ya secara otomatis terobati dengan sujud. Kemudian menjaga keseimbangan tubuh jamaah. Jadi keseimbangan tubuhnya adalah faktor penting bagi manusia. Kita bisa stabil bergerak dan berpindah posisi jika sistem keseimbangan tubuh berfungsi dengan baik. Kapan Pak orang ketika keseimbangan tubuhnya nggak berfungsi dengan baik? Darah rendah, darah tinggi, sama kan ya Pak ya? Atau vertigo. Vertigo itu masih saudaranya apa sama Pak Caniago itu Pak? Nggak ada ya, cuman sama-sama akhirnya go ya. Iya. Vertigo adalah
penyakit saraf pada kepala, ya, pada otak. Ya, boleh jadi karena saraf, boleh jadi karena lambung, asam lambung, dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka gerakan sholat yang berulang-ulang, seperti berdiri tegak, ruku, dan sujud, ini ternyata mampu menjaga, bahkan meningkatkan kemampuan keseimbangan tubuh. Jadi gerakan yang ritmenya berulang-ulang dan gerakan yang sama itu ternyata mampu menjaga bahkan meningkatkan kemampuan keseimbangan tubuh. Terakhir, meningkatkan kemampuan otak. Posisi sujud, ini kembali ke posisi sujud, akan membuat aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Sehingga aliran darah ke otak ini yang lancar membawa dampak positif bagi perkembangan memori, konsentrasi, ya kan? Memori, daya ingat, konsentrasi, fokus, dan kognitif yang lainnya. Ini secara manfaat kesehatan daripada ibadah sholat. Diulangi, di awal tadi kita sedikit membahas tentang sholat, apa itu sholat secara bahasa dan istilah, kemudian hikmah sholat, dan ini sedikit ada pengenalan tentang manfaat sholat bagi kesehatan. Nah, jamaah rahimakumullah, berikutnya khusyuk dalam sholat. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah seseorang dengan menghadirkan hati dan pikirannya dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Jadi, amalan itu ada dua. Amalan dohir, yang nampak, yang terdengar, dan amalan batin, pikiran dan hati. Ini tidak nampak, tidak kelihatan. Saya ini nggak tahu yang sedang terbesit dan terlintas pada pikiran dan hatinya Pak Haji Lukman ini, saya nggak tahu. Tapi saya bisa tahu Pak Lukman ini sekarang sedang duduk memandang saya. Itu dohirnya. Ya. Bapak-bapak hari ini sedang taklim bersama, belajar bersama dengan saya. Tapi isi hati dan pikiran bapak-bapak saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Maka ada ayat, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Mau kamu sembunyikan, mau kamu nampakkan, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha tahu terhadap apa yang ada di dalam isinya hati. Ya, kalau saya tidak tahu. Nah, sekarang ada pertanyaan jamaah. Ada enggak orang sholat? Gerakannya sholat, bacaannya sholat, dohirnya sholat. Akan tetapi pikiran dan hatinya berada keluar dari sholat. Ada nggak? Ada ya? Adanya sedikit apa banyak? Banyaknya banyak saja atau banyak banget? Dari yang banyak banget itu, kira-kira diantaranya siapa itu? Saya. Kalau saya pribadi, saya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada memang penyebabnya. Ada biangnya. Biangnya ada. Dan kita nggak bisa menyalahkan biang dalam hal ini. Karena dia memang minta agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat itu memang tujuannya mau untuk menggoda manusia. Kira-kira biangnya siapa? Setan. Ya, betul. Iblis, betul Pak, betul. Jadi begini ceritanya. Kalau dikumandangkan azan, setan itu akan berlari terbirit-birit. Ya, bahasa lainnya terkentut-kentut. Sejauh mungkin agar dia tidak mendengar suara azan. Begitu azan selesai, dia kembali menggoda manusia. Begitu iqamah dikumandangkan, dia berlari lagi, terbirit-birit, menjauh sejauh-jauhnya, agar tidak mendengar iqamah. Tapi begitu selesai iqamah,
secepat kilat dia datang lagi untuk kemudian menggoda manusia dengan membisikkan baik itu pikiran-pikiran was-was di dalam akal dan hati manusia, untuk kemudian dia dibuat untuk memikirkan ini, memikirkan itu, mengingat ini, mengingat itu, yang sebelum sholat sesungguhnya terkadang sama sekali tidak terfikirkan dan tidak teringat. Ada nggak orang sholat tapi sambil ngereken? Ngereken itu merencanakan sebuah rencana. Ini habis sholat nanti begini, tergambar secara visual. Ada nggak orang sholat seperti itu, Pak? Ada. Itu bagi orang yang daya imajinasinya tinggi, repot ini, Pak. Karena kalau orang imajinasi tinggi, rencana itu betul-betul tergambar dalam pikiran. Naik motor dari masjid, habis itu mau nawarin barang ke fulan. Ini saya buka harga sekian, mentok-mentoknya kalau ditawar akan saya lepas di harga sekian. Itu sebelum sholat sama sekali nggak terreken. Tapi begitu sholat, setan itu datang. Nah ini jamaah rahimakumullah. Khusyuk dalam sholat itu ibarat ruh dalam tubuh. Penting nggak jamaah? Ruh bagi tubuh itu penting nggak? Sangat penting kata Bapak ya. Misal ada orang ini utuh tubuh, mulai ujung jari kaki sampai rambut kepala utuh. Kalau laki yang masih gagah, kalau perempuan yang masih cantik. Ya. Ini Ustaz Zul tak tawarin, ada perempuan cantik, Masya Allah luar biasa, utuh dari atas sampai bawah. Tapi maaf-maaf sudah nggak ada ruh. Mau nggak jadi istri suami perempuan ini, Pak? Dijadikan istri mau nggak? Menikahi jenazah itu mau nggak? Iya. Jadi kalau orang itu walaupun jasad masih utuh, tubuh masih utuh, kalau sudah tidak ada ruh, namanya berubah. Jenazah, betul. Sampai-sampai mobil yang untuk bawa dia pun namanya jadi mobil jenazah. Padahal L300. Mobil L300 itu. Tapi kalau ada yang lewat mobil apa? Mobil jenazah. Udah L300 sih mau. Kenapa kok berubah menjadi mobil jenazah? Karena memang untuk ngangkut jenazah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ada keutamaan orang yang apabila sholat kemudian ia khusyuk, maka akan dapat meleburkan dosa. Saya langsung bacakan artinya. Tidaklah seorang muslim yang ketika waktu sholat telah tiba, kemudian dia membaguskan wudhunya, khusyuknya, serta sholatnya, melainkan hal itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku pada setiap waktu. Masya Allah. Allah itu tahu betul kalau kita ini hamba yang lemah. Saya ini pendosa. Nampak-nampaknya umat akhir zaman ini jarang yang nggak punya dosa, Pak. Atau sedikit dosa. Yang ada banyak dosa. Kadang nggak sengaja terlintas, terlihat. Betul nggak jamaah rahimakumullah? Iya. Kalau orang-orang dulu mah sedikit dosa. Ada dosa, tapi nggak banyak-banyak. Nggak seperti sekarang ini. Aib orang kita tahu gara-gara ada media. Apa hubungannya kita dengan seorang yang sedang diberitakan? Tapi akhirnya kita tahu aibnya. Padahal boleh aib seseorang itu diketahui agar kita terhindar dari keburukannya. Nggak apa-apa. Tapi dia kan tidak bersinggungan langsung dengan kita. Tapi akhirnya kita tahu aibnya. Boleh seseorang untuk menyampaikan aib seseorang. Boleh. Jika dikhawatirkan aibnya dapat merugikan. Contoh, si A itu merospek si B. Si C ini pernah jadi korban. Wah, jangan kamu kalau diajak saham sama dia. Saya ini dulu pernah begini-begini. Sama persis dengan yang kamu ceritakan. Dia cerita begini, begitu. Nanti kalau invest akan begini, begitu. Dalam waktu cepat akan mendapatkan ini dan itu. Bukan hanya saya, tapi si D, si E, si F, sampai si Z
Itu coba kalau nggak percaya, tanya. Nah, itu boleh. Kita membuka aib seseorang untuk menghindarkan seseorang itu atau orang-orang lain agar tidak menjadi dirugikan. Itu boleh. Tapi ketika hari ini banyak terbuka aib-aib orang-orang itu, terakhir-terakhir kan para elit aibnya terbuka kan di depan mata kita. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah berikutnya, ternyata untuk khusyuk dalam sholat ini memang tidak mudah. Karena memang khusyuk itu sebuah anugerah terindah dari Allah kepada hambanya yang beriman, yang akan menjadikan orang beriman itu orang yang akan beruntung seuntung-untungnya, baik di dunia yang sementara, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman itu, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang beriman yang di dalam sholatnya mereka itu khusyuk. Nah, ternyata khusyuk itu walaupun tidak mudah bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin. Karena tidak mungkin Allah mensyariatkan khusyuk dalam sholat, sedangkan khusyuk itu tidak mungkin diraih. Tidak mungkin. Mungkin. Nah, tapi bagaimana? Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Lah kenapa kok Pak membahas masalah sholat, padahal setiap hari kita ini sudah sholat? Benar. Justru karena kita ini setiap hari, bahkan bukan setiap hari saja sehari sekali, tapi setiap saat dalam sehari, setidaknya 5 waktu yang fardu, berarti kita harus jauh lebih memberikan prioritas, sebuah perhatian yang lebih, keseriusan yang lebih untuk semakin mempelajari sholat ini. Bedanya dengan haji yang seumur hidup wajib sekali. Zakat mal yang setahun sekali. Itu kalau hartanya sampai nisab dan sampai 1 haul genap setahun. Ya, puasa yang fardu setahun hanya sekali 1 bulan. Akan tetapi kalau sholat setiap hari, maka perlu diprioritaskan, diutamakan untuk terus diilmui, diupgrade, diperbarui, ya, keilmuan tentang sholat ditambah terus. Nah ini jamaah rahimakumullah. Lalu apa agar sholat ini menjadi lebih khusyuk adanya? Ternyata hanya 2. 1, daf'us syahil, menghilangkan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu bahkan mencegah datangnya khusyuk. Yang kedua, quwwatul muqtadha, yaitu melakukan hal-hal yang bisa membawa bahkan menguatkan khusyuk. Apa saja itu? Nah, baru rinciannya. Caranya cuma 2 untuk khusyuk itu. Ya, pertama adalah tadi apa? Menghilangkan hal-hal yang sekiranya mengganggu bahkan mencegah khusyuk. Yang kedua, apa? Yaitu melakukan hal-hal yang bisa membawa bahkan menguatkan khusyuk. Nah, di antara hal-hal yang dapat mengganggu bahkan mencegah khusyuk itu sambil sholat sambil menahan buang hajat, PAK, PAB, kentut, ini akan sulit seseorang untuk khusyuk. Sholat sambil mulet, nahan gitu Pak ya. Tidak akan mencapai khusyuk. Berikutnya, sholat dalam keadaan yang sangat mengantuk. Ini khawatirnya baca Qur'annya nggak benar, gerakannya lupa, udah berapa rakaat. Ya. Yang repot kalau jadi imam, baca Al-Kafirun nggak rampung-rampung. Padahal di Al-Kafirun itu ada 2 ayat yang sama, ayat 3 sama ayat 5. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidu nama abud, wala ana abidun ma'abatum. Muter bola balik. Ya. Ini kalau lupa apa ngantuk bahaya, rampung-rampung. Yang benar anak kecil kan nggak ada hukum baginya, karena mungkin kelamaan nggak ruku-ruku, diselantap dari belakang, lakum gitu kan. Maksudnya ojo balik wala ana abitum ma'abatum gitu kan.
Selesaikan ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waladolina. Rusak meneng. Malah balik Al-Fatihah. Nah, berikutnya menoleh saat sholat tanpa ada keperluan. Jadi toleh, lirik itu akan mencegah datangnya khusyuk. Berikutnya lagi memandang ke arah langit ketika sholat. Bisa langit yang betul-betul di atas sana, langitnya bumi, boleh jadi atap bagian atas dari masjid dan musola. Jadi kalau sholat di sini nggak boleh Pak, melihat kaligrafi bacaannya gitu. Nggak boleh. Rasulullah bersabda, hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat. Atau kalau tidak, niscaya pandangan tersebut tidak akan kembali ke mereka, alias buta. Ini hadisnya satu, tapi intinya dua. Apa? Satu, larangan untuk mengangkat pandangan ke langit. Berarti pandangan diarahkan kemana? Ke tempat sujud. Sekaligus ancamannya, bila ini tidak dia hentikan aktivitas memandang ke arah langit, ke arah atas, itu dikhawatirkan pandangannya tidak akan kembali, alias buta. Na'udzubillah. Ini diantara contoh-contoh hal yang dapat mengganggu dan mencegah datangnya khusyuk. Lalu apa contoh hal-hal yang dapat membawa bahkan menguatkan khusyuk? Salah satunya gerakannya tumak ninah, bacaannya tartil. Orang kalau tidak tumak ninah akan sulit khusyuk. Lah gimana mau khusyuk? Tumak ninah itu ketika gerakan sholat sudah betul-betul pada posisinya yang benar. Berdiri ke rukuk, belum bener rukuknya baru baca sami Allah Rabbana walakal hamdu, berdiri tegak i'tidal belum sempurna, sudah diajak sujud lagi. Allahu Akbar. Kalau Pak Haji Lukman pasti nggak kuat sholat kayak gini, Pak. Karena apa? Dilakukan dalam tempo waktu yang singkatnya. Saya masih ingat itu, Pak, sholat raweh di sini ini, gitu. Saya lupa Pak siapa itu di samping saya ngomong sama saya, sholat raweh Pak. Tahun ini yang kuahnya sama salahnya banyak yang busuk itu loh Pak. Aku orang ngomong acara opol, tapi pernah di sholat sini saya ikut ini. Samping saya itu ngomong dengan saya, mangabui katanya. Sholatnya mangabui katanya. Kata bapak itu, saya sholatnya di situ persis. Jadi beliau habis salamnya yang ke kiri nengok ke saya terusan. Sholatnya ngebut banget gitu. Nah, ini kalau orang ajiatnya nggak biasa sholat kayak gitu itu Pak ya. Ya, masa. Kemudian tartil, ya kayak imam kita tadi, ya nggak perlu yang suaranya bagus, iramanya meliuk-liuk, ya. Yang penting tartil itu memenuhi hak-hak bacaan. Kapan mat ya dibaca panjang, kapan nggak mat ya jangan dipanjang-panjangin. Ya, hurufnya harus pas, makhorid dan sifat hurufnya. Itu. Terus apalagi? Yang paling penting untuk menghindarkan pikiran dan hati keluar dari sholat, setelah isti'adzah ta'awudz, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yaitu mengerti arti dan memahami maksud daripada bacaan sholat. Maka itulah pentingnya kenapa saya mengambil tema di awal, memahami arti bacaan sholat sebagaimana yang tertulis dalam undangan dan pamflet. Bukunya ini kecil jamaah, memahami arti bacaan sholat, tapi insya Allah besar manfaatnya. Nah, ini baru rangsangan, saya hanya merangsang. Kita belum masuk kepada materi mengerti arti dan memahami maksud daripada bacaan sholat. Allahu Akbar itu apa? Allahumma ba'id baini itu apa? Allahumma nakini itu apa? Allahumma khsilni itu apa? Ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya itu apa? Artinya apa dan maksudnya bagaimana? Itu sangat penting untuk mengikut sertakan pikiran dan hati kita supaya masuk dalam sholat yang sedang kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf semua khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جزاكم الله خيرا كثيرا.